Pajak, ketemu lagi di TKP Teras Kawan Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol asik seputar perpajakan, seasik kalau kawan pajak ngobrol di teras rumah masing-masing. Karena ini adalah Teras Kawan Pajak. Kawan pajak, hari ini kita akan kolaborasi dengan Pajak Medan Polonia. Apa yang mau kita bahas? Nggak jauh-jauh tentunya dari SPT tahunan karyawan. Mumpung belum habis bulan Maret nih kawan pajak, jadi masih ada waktu buat kawan pajak melaporkan SPT tahunan. Kawan pajak yang belum melaporkan SPT tahunan mungkin karena lupa password atau lupa cara ngisinya, maklum setahun sekali ya kawan pajak, atau mungkin kawan pajak yang udah lapor tapi ragu nih, kira-kira yang saya laporin kemarin udah bener nggak ya? Nah kawan pajak wajib sekali nonton video ini sampai selesai. Kali ini saya akan ditemani oleh sesepuhnya penyuluh kantor pajak Medan Polonia. Kawan pajak yang sering berkunjung ke kantor pajak Medan Polonia pasti udah kenal sama sosok yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Bang Rudi Wijaya. Halo Bang Rudi. Halo Kak Fitri, apa kabarnya? Oh, baik, alhamdulillah. Ini kesekian kalinya nih ya Bang Rudi. Betul sekali. Nongol di TKP, baik. Nah kawan pajak dan Bang Rudi, hari ini kan kita membahas tentang SPT tahunan. Betul. Khususnya untuk karyawan nih Bang. Boleh nggak Bang diinfokan biar kawan pajak juga jangan salah. Untuk pengisian SPT tahunan karyawan itu pakai jenis SPT apa sih Bang? Baik Fitri, sebelum saya jelaskan karyawan ini memakai SPT apa, sebaiknya saya jelaskan terlebih dahulu nih jenis-jenis SPT tahunan untuk orang pribadi. Itu ada 3 Fitri. Ada 3 jenis. Nah, yang pertama itu SPT tahunan PPh orang pribadi 1770 yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha. Oke, dari usaha berarti. Atau dari pekerjaan bebas, ya. Atau dari pekerjaan bebas yang lebih dari 1 pemberi kerja. Oh, oke. Nah, terus penghasilan yang sehubungan dari luar negeri atau penghasilan yang bersifat final. Nah, itu tadi untuk yang jenis pertama. Lalu yang kedua adalah 1770S. Ada S-nya di belakang. Nah, S itu artinya apa? Sederhana. Sama kayak rumah ya Bang. Ada rumah SS, ya. Sederhana, sangat sederhana. Ini betul. Juga ada S-nya. Ada. Jadi SPT tahunan PPh orang pribadi 1770S sederhana. Ini untuk jenis karyawan seperti apa? Nah, ini untuk orang pribadi ya yang memiliki penghasilan ya dari 1 atau lebih pemberi kerja. Jadi misalnya seorang karyawan memiliki penghasilan dari 2 pemberi kerja. Bekerja misalnya. Di 2 tempat. Iya. Itu wajib menggunakan SPT tahunan orang pribadi jenisnya 1770S ya. Nah, di samping itu juga karyawan tersebut juga memiliki mungkin penghasilan yang bersifat final. Dapat penghasilan final juga. Ya, contohnya dari sewa tanah dan atau bangunan, misalnya punya aset. Iya, itu. Nah, yang ketiga Kak Fitri, ini adalah jenis yang paling gampang dan paling mudah. Yang ini lebih mudah lagi. Lebih mudah. 1770S ya. Ya, jenisnya itu SPT tahunan PPh orang pribadi 1770 SS. Pasti SS-nya sangat sederhana. Sangat sederhana. Nah, ini formulir ini digunakan oleh orang pribadi yang memiliki penghasilan hanya dari 1 pemberi kerja. Oke, 1 pemberi kerja nah, saja. Ada catatannya juga, di mana jumlah penghasilan bruto dari pekerjaannya tersebut tidak lebih dari 60 juta setahun. Jadi itu cluenya ya Bang? Cluenya. Untuk pakai SS dia nggak boleh lebih brutonya nih. Brutonya. Nggak boleh lebih dari 60 juta dalam setahun. Dalam setahun, ya. Dan hanya memperoleh penghasilan dari 1 pemberi kerja saja. Oh oke, berarti kalau dia 2 pemberi kerja udah harus ke S ya Bang S. ya? Oke. Nah berarti ada 3 jenis SPT nih Bang, 1770, 1770S dan 1770SS, benar ya Bang? Betul sekali. Nah, terus apakah 3-tiganya ini Bang Rudi bisa digunakan oleh wajib pajak karyawan Bang? Bisa. Nah, misalnya gini nih, ada wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan, tapi dia juga punya usaha. Nah, sebagai UMKM, betul. boleh nggak
pakai SPT yang untuk karyawan tadi yang SS misalnya? Tidak boleh, Fitri. Oh, nggak boleh ya? Karena tidak memenuhi kriteria yang SS tadi, yang penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja dan brutonya 60 juta. Nah, untuk karyawan yang sumber penghasilannya itu yang pertama dari pemberi kerja dan punya usaha, dia harus mengisi SP tahunan dalam bentuk 1770 aja, normal. Jadi SP tahunan orang pribadi 1770. Kenapa seperti itu? Untuk menampung penghasilan dari usahanya tadi, Fitri. Iya. Nah, jadi karena tadi itu cuma untuk dari pemberi kerja saja, betul. kalau untuk karyawan ya, Bang. Iya. Oke, baik. Nah, kalau kawan pajak ingin menyampaikan SPT tahunan nih, Bang, sekarang kan mungkin nggak semua ya kawan pajak yang udah menyampaikan SPT tahunan nih, Bang. Mungkin ada juga di sisa waktu 4 hari ini masih ada yang masih ragu nih. Dari mana ya SPT tahunan disampaikan? Karena ada kemarin baru implementasi Cortex, Bang. Iya, betul sekali, implementasi Cortex. 2025. Saya juga udah buat akun Cortex katanya gitu kan. Nah, tapi saya mau bikin SPT tahunan di Cortex untuk tahun pajak 2024 kok nggak ada katanya gitu, Bang. Nah, boleh diterangkan nih, Bang, ke kawan pajak. Sebenarnya untuk SPT tahunan 2024 ya kawan pajak, sebenarnya ini dilakukan kawan pajak di Cortex ataukah di aplikasi yang lama, Bang, DJP online gitu. Bang Rudi, gimana, Bang? Baik, Fitri. Nah, ini perlu memang kita jelaskan kembali kepada masyarakat, terutama wajib pajak orang pribadi ya, maupun wajib pajak badan juga, Fitri. Di mana untuk penyampaian SPT tahunan tahun pajak 2024, baik itu orang pribadi maupun badan, itu tetap melalui laman DJP online. Oke, masih DJP online DJP ya, Bang? online. Nah, khusus tahun pajak 2024. Nah, Oke, berarti tahun depan sudah menggunakan Cortex. sudah beralih ke Cortex. Iya. Jadi nggak ada ruginya juga kawan pajak mengaktifasi akun sekarang ya, Bang? Betul. Ya? Oke, baik. Nah, Bang Rudi, ini nih yang sekarang banyak kita temui kasus yang lagi happening, Bang Rudi. Jadi banyak nih kawan pajak itu menerima bukti pemotongan PPh di tahun 2024, baik A1 maupun A2 ya kawan pajak, itu isinya kelebihan potong, Bang. Kelebihan potong, ada juga yang kurang potong banyak banget di Desember. Kok bisa begitu katanya, tahun lalu nggak begini kok gitu ya. Nah, kira-kira kenapa ya, Bang, bisa seperti itu, Bang? Nah, ini memang spesial ya untuk tahun 2024 ini, tahun pajak ya. Namun sebelum ke situ, Fitri, saya ingin jelaskan juga bahwa untuk penyampaian SPT tahunan tadi kan melalui DJP online. Betul. Nah, kami DJP khususnya menghimbau kepada wajib pajak agar memvalidasi terlebih dahulu email dan nomor handphonenya, Fitri. Oh, penting ya, Bang, agar ya? dapat mengakses DJP online tadi. Oke. Ya. Nah, kalau dulu kan kita masukin username ya, username itu berupa NPWP atau NIK dan password langsung login. Nah, untuk tahun 2024 ini, SPT tahunan 2024 ini ada namanya MFA, Multi Factor Authentication. Ya, yang gunanya ini, Fitri, untuk menjaga, melindungi kerahasiaan dari data-data wajib pajak. Oh, jadi keamanan ganda nih, Bang. Keamanan ganda. Oleh karena itu, wajib memvalidasi lagi email dan nomor handphone wajib pajak. Apakah email yang sekarang ada di sistem DJP itu masih dipakai atau tidak? Bisa dibuka nggak emailnya? Nah, gitu ya, bisa Bang, dibuka ya? tidak, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya emailnya tidak valid atau misalnya kita sering berganti-ganti email misalnya kan, wajib pajak atau kawan pajak ini bisa melakukan perubahan email tersebut ke KPP terdekat. Ke KPP terdekat boleh ya, Bang? Iya, nggak perlu harus ke KPP di mana dia terdaftar, tidak Jadi perlu. kalau terdaftar di Jakarta, sekarang di Medan, boleh ke Medan aja? Boleh. Oke. Untuk melakukan perubahan email dan nomor handphone tersebut. Agar apa? Agar OTP yang dikirimkan oleh DJP masuk ke dalam email yang saat ini valid. Oke, berarti selain masukin password sebagai keamanan, harus memasukkan kode OTP juga. Itu ya, Bang ya. Oke, jadi ada tambahan fitur itu ya, Bang, MFA Tambahan ya? MFA. Oh, oke, baik. Itu dia kawan pajak. Jadi mungkin kalau kawan pajak biasanya masuk cuma masukin NPWP atau NIK dan password ya, Bang. Nanti jangan terkaget-kaget, tiba-tiba ada satu lagi nih keamanan yang harus dimasukkan gitu ya, harus
memasukkan kode OTP yang dikirim ke email atau nomor handphone. Salah satu ya Bang? Salah satu. Salah satu, oke baik. Tapi kalau ke nomor handphone berbayar nggak Bang? Ke nomor handphone itu berbayar. Berbayar Karena ya? tergantung providernya, Fitri. Oh begitu, berarti pastikan juga kalau kawan pajak memilih dikirim OTP-nya ke nomor handphone harus ada pulsa ya Bang. Harus ada Jangan pulsa. cuma pakai data yang ada kawan pajak. Nanti kawan pajak ngechat lagi ke WhatsApp kita bilang nggak masuk kode OTP. Begitu kita tanya ada pulsa Kak? Oh nggak ada, paket data ada katanya. Nah itu yang harus diperhatikan sama kawan pajak ya. Balik lagi Bang Rudi ke pertanyaan yang tadi tentang bukti potong. Ada kawan pajak yang terimanya katanya lebih bayar, tapi ada juga yang kurang bayar banyak di Desember Bang. Kenapa Bang bisa begitu? Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa inilah istimewanya untuk bukti potong tahun 2024. Ini hanya baru terjadi di 2024. Di 2024. Gimana Bang? Nah, kenapa terjadi seperti itu? Nah, terjadi kelebihan potong atau kekurangan potong itu karena disebabkan penerapan tarif efektif rata-rata ya pada perhitungan PPh pasal 21 tahun 2024. Nah, tarif efektif rata-rata itu sebagai implementasi peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Makanya baru diterapin 2024 ya Bang. Nah, di mana apabila penghasilan bruto yang diterima oleh seorang pegawai atau karyawan setiap bulannya tidak sama atau fluktuatif ya, maka besar kemungkinan untuk di akhir tahunnya itu terjadi kelebihan atau kekurangan potong pada bukti pemotongan. Baik itu bukti pemotongan 1721A1 untuk karyawan swasta maupun 1721A2 untuk ASN TNI Polri. Oh, jadi ini akibat dari penerapan PMK 168 ya Bang? Ya. Oke, baik. Berarti memang bukan karena pajaknya naik ya Bang? Bukan ya? Bukan. Ada yang merasa gini, wah di Desember tiba-tiba jadi banyak, apa naik ya tarif pajaknya? Bukan ya Bang? Berarti Bukan. Ya, oke. Ini jadi karena penerapan PMK 168 kawan pajak. Nah, kalau terjadi seperti tadi, kelebihan potong Bang Rudi di bukti potong baik 1721A1 maupun A2. Maka apa nih yang harus dilakukan kawan pajak dan bagaimana cara ngisi SPT tahunannya? Apakah SPT tahunnya harus lebih bayar juga atau gimana nih Bang? Baik, Fitri, ini sangat menarik nih diskusi kita ini karena memang di kantor pajak sendiri banyak pertanyaan-pertanyaan dari kawan pajak mengenai hal ini. Nah, khusus di podcast kita ini kita jawab. Betul, biar jangan ragu kawan Biar pajak. jangan ragu. Nah, bila terjadi kelebihan potong pada bukti potong 1721A1 untuk karyawan swasta, maka pemberi kerja akan mengembalikan kelebihan pemotongan pajak tersebut kepada karyawan secara langsung. Oh, jadi diberikan langsung oleh perusahaan? Ya, mekanismenya pemberian langsung itu ya tergantung perusahaannya gimana caranya, ya gitu ya. Dasar hukumnya ada. Oh, ada dasar Ya, hukumnya. di pasal 21 ya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Oke, berarti diatur ya Bang ya? Diatur. Bukan, ini omongan dari kantor pajak aja enggak? Tapi Enggak. memang diatur ya Ya. Bang? Oke, baik. Nah, untuk PNS, PNS TNI Polri yang menerima bukti potong 1721A2 ketika nanti melihat kelebihan potong ini, maka PNS TNI Polri itu tidak meminta kembali ke pemberi kerjanya. Kenapa Bang? Karena pajak ASN TNI Polri itu kan sudah ditanggung pemerintah, fitnya. Dari kata Iya. pajak. Jadi udah negara yang nanggung, lebih diminta lagi sama orangnya enggak dong? Enggak lah. Harusnya yang berhak meminta malah negara yang Negara, udah dibayar. iya. Gitu ya Bang. Ja- Oke, berarti kalau PNS TNI Polri nggak perlu diminta lagi. Nggak perlu diminta lagi ke negara, karena pajaknya sudah ditanggung negara. Nah, ditanggung pemerintah tepatnya, Fitri. Nah, untuk yang karyawan swasta yang boleh memintanya kembali ke pemberi kerjanya. Pemberi kerja atau ke perusahaan tempat dia bekerja Iya. ya Bang Rudi ya. Oke. Untuk pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi karyawan yang bukti potongnya lebih bayar atau lebih dipotong, maka untuk karyawan swasta pada formulir 1770 S1 bagian C diisi jumlah atau nilai dari bukti potong 1721A1 angka 21. Angka 21. Iya.
Jadi kan di bukti pemotongan 1721A1 itu kan ada angka-angka, Kak Fitri. Betul. Nah, khusus karyawan swasta untuk mengisi 1770 S1 bagian C-nya yang dipotong itu mengikuti angka atau nilai sesuai dengan angka 21 pada bukti pemotongan 1721A1-nya. Apa tuh keterangannya, Bang? PPH terutang. Oh, PPH terutang. Ya. Oke. Nah, untuk ASN TNI Polri, maka formulir 1770 S1 bagian C-nya diisi dari bukti potong 1721A2 angka 22. Oh, berbeda. Berbeda. Oke. Berbeda antara 1721A1 dengan 1721A2-nya. Oh, oke. Nah. Kalau yang di A2 sama, Bang, kata-katanya Enggak, keterangannya beda juga. lagi. Yang di 1721A2 itu kata-kata pada angka 22-nya itu adalah PPH terutang yang dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Oh, oke. Berarti kalau yang di A1 punyanya karyawan swasta itu di angka 21 keterangannya PPH terutang. Terutang. Oke, untuk ASN TNI Polri yang di A2 dia di angka 22. Di angka 22. Keterangannya PPH terutang yang dapat dikreditkan ya, Bang. Betul pada sekali. SPT tahunan. Oke, baik. Jadi jangan lagi angka yang paling bawah Iya. pada bukti potong yang diinput ke SPT ya, Bang ya. Angka-angka tadi Fitri, itulah yang dituangkan di dalam tadi 1770 S lampiran 1. Kalau kita membacanya formulir kan 1770 S1 bagian C. Bagian C ya. Iya. Kalau nggak salah itu adalah daftar PPH yang dipotong Betul sekali. oleh pihak lain ya, Bang ya. Oke, jadi berarti kawan pajak jangan lebih bayar lagi nanti. Iya. Tapi SPT-nya harusnya Nihil. ya, Bang ya. Nah, Oh, baik. nah, ada juga yang kurang bayar gitu kan? Kurang bayar pun tidak Dibayar juga. dibayar juga, tetap nihil. Kenapa? Kekurangan bayar tadi telah dipotong oleh pemberi kerja pada masa Desember, Fitri. Oke, baik. Jadi itu sebenarnya lebih ataupun kurang dibayar di bagian paling bawah bukti potong itu adalah jumlah PPH yang dipotong di bulan Desember ya, Bang. Betul ya? sekali. Oke, baik. Jadi gitu kan pajak. Jadi jangan ragu lagi nanti untuk mengisi SPT tahunan, saya harus lebih bayar kah, kurang bayar kah? Tapi semuanya harusnya nihil nantinya ya, Bang Rudi ya. Ini khusus, saya tekankan ya Fitri ya, Iya. khusus karyawan yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja. Oh, Iya. kalau dia punya usaha enggak? Ya enggak gitu dong. Ya, ini khusus yang dia dapat penghasilan dari pemberi kerja, Iya. bekerja ya, Bang, Iya. ya, sebagai karyawan. Nah, baik Bang Rudi, ini kan sudah mendekati akhir Maret. Tanggal terakhir bekerja adalah tanggal 27 7 hari ini. hari ini. Nah, bagaimana dengan kawan pajak yang sebenarnya masih butuh nih asistensi, tapi nggak bisa dilakukan sendiri. Dari WA rasanya nggak puas, pengen datang langsung ke kantor pajak, tapi kantor pajak udah libur, gimana ya, Bang? Ya, khusus untuk tahun ini Kak Fitri, kantor pajak pada tanggal 28 Maret 2025 yang hari libur Iya. tetap buka. Oh, tetap buka di Tetap tanggal buka. 28 ya, Bang ya? Untuk melayani wajib pajak yang ingin konsultasi atau menyampaikan SPT tahunan Oke. orang pribadi maupun badannya. Khusus SPT tahunan. SPT tahunan. Baik. Nah, untuk hari berikutnya kira-kira masih bisa Nah, datang nggak ya, Bang, ke kantor Ini juga pajak? istimewanya. Iya. Nah, kita tetap kan ingin melayani wajib pajak dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, kantor pajak membuat namanya layanan di luar kantor. Oh, nggak di kantor tapi ada di luar. Ada di luar kantor. Oke. Seperti apa? Contohnya di pusat perbelanjaan. Di mall-mall. Di mall-mall ada, di pusat keramaian kita buka. Misalnya di hari Sabtu nanti, Iya. tanggal 29 ya. Itu kita ada layanan Buka kita. ya, oke. Layanan di luar kantor ada. Oke, baik. Jadi kawan pajak boleh dilihat di mall-mall terkenal di Kota Medan nanti di tanggal 28 kita masih buka di kantor. Masih buka di Di kantor. tanggal 29.30 kita ada layanan di luar kantor. Betul terutama sekali. Di pusat-pusat perbelanjaan yang besar di Kota Medan ya, Bang Rudi Iya. ya.
Terima kasih Bang Rudi sudah membagikan informasi SPT tahunan khususnya untuk kawan pajak yang bekerja sebagai karyawan. Semoga sekarang kawan pajak udah lebih paham ya bagaimana cara melaporkannya dan segera menyampaikan SPT tahunan 2024. Silakan di-save informasi ini, boleh juga di-share kepada orang-orang di sekeliling kawan pajak biar makin banyak kawan pajak yang terinfo tentang hal ini. Sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita akan bahas topik lainnya pada podcast selanjutnya. Makanya kawan pajak jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita supaya kamu bisa dapat info update video terbaru dari Teras Kawan Pajak. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kita, ada Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok di @pajaksumut1 dan kanal YouTube Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Dan juga ada akun media sosialnya KPP Pratama Medan Polonia, ada Facebook, Instagram, Twitter @pajakmedanpolonia, juga kanal YouTube KPP Pratama Medan Polonia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya dan Bang Rudi kita pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas kawan pajak.